Dewa Medis Terkuat. Bab 883. Xiao Chen datang ke tengah kerumunan, dan para dewa pembunuh segera mendatangi Xiao Chen dan membungkuk padanya. Bertemu Xiao, dewa pembunuh. Bertemu dengan dewa pembunuh Xiao. Meskipun semua orang berada di level dewa pembunuh yang sama, pada saat ini, status Xiao Chen telah meningkat. Sekarang, dialah calon manusia dari dewa iblis segala alam. Selain itu, mengingat bakat dan kekuatan Xiao Chen, kekuatan Xiao Chen di masa depan pasti tidak akan rendah. Baik dari segi status maupun kekuatan, Xiao Chen adalah saham potensial yang besar. Saat ini, sangat layak untuk datang ke sini untuk berinvestasi. Xiao Chen sedikit mengernyit, mendesah, dan berkata, "Kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Aku tidak ingin menjadi iblis yang suka menyiksaku, jadi kamu tidak perlu menyenangkanku. Jika kamu bersedia, kita bisa berteman saja." Semua orang saling memandang dan tersenyum pahit. Kamu mengatakan ini seolah-olah itu lelucon. Cinta Raja Iblis telah kau dapatkan. Bisakah cinta ini ditukar dengan mudah? Aku takut meskipun kau tidak mau, Raja Iblis akan menemukan cara untuk menjadikanmu kekasihnya. Kau adalah ikan di mangkuknya, kau tidak bisa lari. Namun, semua orang tahu itu di dalam hati mereka dan tidak akan menakut-nakuti Xiao Chen di sini. Ini masalah antara Dewa Iblis 10.000 alam dan Xiao Chen. Mereka tidak punya hak untuk ikut campur. Baiklah, baiklah. Merupakan suatu kehormatan bagi kami bahwa Xiao Sashen begitu baik hati dan mau menjadi teman kami. Ya. Xiao Sashen, hadiah-hadiah ini hanyalah tanda penghormatan kecil dari kami. Terimalah. Menghadapi kesopanan semua orang, Xiao Chen tidak bisa menolak. Jadi dia harus mengangguk dan setuju, menerima hadiah satu persatu dan membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah mengantar semua orang pergi, Mo Yu dan beberapa dewa pembunuh lainnya maju untuk memberi selamat kepada Xiao Chen. Dewa pembunuh Xiao, selamat. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Saudara-saudara, berhentilah menggodaku di sini. Kalian semua harus tahu bahwa aku punya istri. Naga es hitam berkata, Xiao Sashen, sebaiknya kamu pertimbangkan. Penguasa Dewa Iblis 10.000 alam tidak hanya sangat kuat, tetapi juga sangat cantik. Tidak banyak wanita yang dapat menandinginya. Selama kamu melihatnya, aku jamin kamu akan terpesona dan tidak akan pernah melupakannya. Xiao Chen tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Betapapun cantiknya seorang wanita, dia tidak sebaik orang kepercayaan. Istriku dan aku telah melalui begitu banyak kesulitan bersama. Jadi, aku tidak akan meninggalkannya hanya karena kecantikan dan kekuatannya. Bahkan jika pihak lain adalah Dewa Iblis dari 10.000 alam. Kaisar Naga Pembunuh Dewa tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Sangat langka. Aku khawatir sulit menemukan seseorang seperti Dewa Pembunuh Xiao. Cinta sejati sulit ditemukan, aku mendoakan yang terbaik untukmu. Namun di masa depan, Tuan Dewa Iblis Wanyu pasti tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Xiao Chen mengangguk. Aku tahu itu. Aku tidak menyangka akan mendapatkan kasih sayang dari Dewa Iblis 10.000 alam. Saat ini, aku punya janji dengan tetua ketiga, jadi aku ingin tahu apakah ada tempat yang cocok untuk berkultivasi di kuil Dewa Iblis 10.000 alam. Oh, ngomong-ngomong, kalau kamu tidak menyebutkan ini, kami pasti sudah hampir melupakannya. Tetua ke-9 meminta kami untuk memberitahumu. Sekelompok master pembunuh dewa baru telah tiba, dan reruntuhan Dewa Iblis akan segera dibuka. Apakah kamu tertarik untuk berpartisipasi? Keruntuhan Iblis. Apa itu? Itulah kuil Dewa Iblis 10.000 alam kita, tempat para Dewa Iblis dari semua generasi berjatuhan. Ada banyak sekali peluang di sana. Namun, ada juga banyak bahaya. Jika kau bersedia, kau bisa pergi dan berlatih bersama mereka besok. Ini adalah kesempatan langka, karena reruntuhan Dewa Iblis hanya akan dibuka ketika ada 100 pendatang baru di alam Dewa Pembunuh. Kalian beruntung kali ini. Akhir-akhir ini, ada lebih banyak dewa pembunuh, hanya cukup untuk 100, yang telah mencapai persyaratan untuk membuka reruntuhan Dewa Iblis. Jadi begitulah adanya. Aku bersedia pergi. Baiklah. Aku akan segera melaporkannya kepadamu. Apakah kamu akan membiarkan keluargamu tinggal di sini? Mereka tidak boleh memasuki tempat seperti itu untuk berlatih. Itu melanggar aturan kuil Dewa Iblis. Jangan khawatir, aku akan membawa mereka bersamaku. Tetapi aku punya ruang pribadiku sendiri di mana mereka bisa berlatih. Itu tidak akan melanggar aturan kuil Dewa Iblis. Baiklah. Kalau begitu, kami lega. Setelah berpamitan dengan Mo Yu dan yang lainnya,
Xiao Chen kembali ke kediamannya. Setelah berbicara dengan Liu Yunxuan, Xiao Ziyi, Master, dan Tan Lang, Xiao Chen membawa Liu Yunxuan dan Xiao Ziyi ke dunianya sendiri. Dan Master dan Tan Lang dibawa ke Jiushu Divine Cauldron. Hanya sampai hari berikutnya, Xiao Chen memasuki kuil Dewa Iblis 10.000 alam. Di sisi lain, di sudut kuil Dewa Iblis, di sebuah planet, beberapa sosok juga diam-diam menghilang ke dalam istana. Tetua ketiga, Anda mencari kami. Setelah mereka tiba, mereka segera berlutut di tanah. Orang yang duduk di kursi di depan adalah tetua ketiga. Saat ini, wajahnya sangat dingin. Anak itu. Dia telah lulus pendaftaran, dan juga menerima kesengsaraan cinta dari Dewa Iblis penguasa 10.000 alam. Di masa depan, dapat dikatakan bahwa dia memiliki masa depan yang cerah. Beberapa orang berlutut dan saling memandang, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikit kecemburuan di mata mereka. Tetua ketiga melanjutkan. Begitu Xiao Chen menjadi kuat, dia akan menindak tegas faksi kita. Tidak diragukan lagi. Bagaimana menurutmu? Tetua ketiga benar. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Tetua ketiga mengangguk puas. Lumayan. Kalian masih punya hati nurani. Aku tidak melatih kalian dengan sia-sia. Besok adalah hari untuk memasuki reruntuhan Dewa Iblis. Pada saat itu, Xiao Chen juga akan masuk. Kau juga akan masuk. Sebelum kau masuk, tetua ini akan meningkatkan kekuatanmu hingga ekstrim. Kalau begitu, kau hanya perlu membunuh Xiao Chen di reruntuhan itu, dan semuanya akan baik-baik saja. Semua orang sedikit mengernyit. Tetua ketiga, kami tidak takut membunuhnya. Kami juga tidak takut mati. Tapi jika kami membunuhnya, begitu Raja Iblis tahu dan mengetahui tentang kami, bukankah seluruh faksi kami akan mendapat masalah? Benar, kan? Tetua ketiga, sebaiknya kau pikir-pikir dulu sebelum bertindak. Apa yang kau takutkan? Saat ini, Dewi Iblis sedang menyendiri, dan dia tidak akan keluar dalam waktu dekat. Dia bahkan mungkin tidak tahu siapa kekasihnya. Selama kau menghancurkan tubuhnya dan menyingkirkan semua bukti, dia tidak akan menemukan petunjuk apapun. Lagi pula, reruntuhan Dewa Iblis sangat berbahaya. Tidak perlu takut. Hal-hal ini, tidak seorang pun dapat mengetahuinya. Tetua ketiga memang bijaksana. Kalau begitu, serahkan saja pada kami. Ini adalah Yuan Zheng dan itu dapat membantumu meningkatkan kekuatanmu. Ada juga eksplosion dan, yang dapat meningkatkan energimu dalam waktu singkat, tetapi setelah itu, kamu juga akan meledak dan mati. Gunakan dengan hati-hati. Masa depan kita bergantung padamu. Jangan khawatir, tetua ketiga. Kami pasti tidak akan mengecewakanmu. Bab 884. Pada hari kedua, Xiao Chen mengikuti beberapa dewa pembunuh ke reruntuhan Dewa Iblis. Tempat ini tidak jauh dari kuil iblis dan terletak di daerah pinggiran kota di pinggiran kota metropolitan. Meskipun jauh dari kuil Dewa Iblis, orang-orang di kuil Dewa Iblis tidak perlu khawatir kuil itu akan dicuri atau ada yang menyelinap masuk. Tahukah kamu, ini bukan hanya formasi yang diatur oleh Dewa Iblis 10.000 alam saat ini. Pada saat yang sama, energi dari mantan Dewa Iblis lainnya juga terisi di dalamnya. Begitu orang luar masuk, bahkan jika pihak lain adalah Dewa Iblis 10.000 alam, dia mungkin tidak dapat mundur dengan mudah. Dari kejauhan, sebuah lubang besar terbuka di kehampaan. Lubang itu tidak terlalu besar, mungkin hanya seukuran bandara. Di alam semesta, di hadapan para dewa pembunuh, ini tentu saja bukan apa-apa. Namun, sebelum mendekat, Xiao Chen sudah bisa merasakan napas yang berdebar kencang darinya. Kuat, luar biasa kuat. Meskipun dia telah melihat banyak tempat kuat sepanjang sejarah, pada saat ini, saat menghadapi tempat ini, dia masih merasa bahwa tempat ini luar biasa kuat. Momentum yang terungkap di dalamnya tampak seolah-olah dapat menghancurkannya. Namun, tempat seperti ini adalah yang dibutuhkan Xiao Chen. 100 dewa pembunuh baru semuanya berkumpul bersama, termasuk si Tu Qingyu. Setelah mereka datang ke sini, banyak dari mereka menatap langsung ke arah Xiao Chen. Dalam beberapa hari terakhir, Xiao Chen hampir mendominasi pusat perhatian, dan dia unik. Apakah dia jenius terkuat atau orang yang mendapat kesengsaraan cinta dari Dewa Iblis 10.000 alam, Xiao Chen sekarang menjadi salah satu orang paling populer. Di antara mereka, ada yang iri dan cemburu pada Xiao Chen. Beberapa orang ingin menyenangkan Xiao Chen, dan beberapa orang ingin mengungkapkan niat membunuh yang kejam di mata mereka. Singkatnya, ada berbagai macam hal aneh, semuanya berbeda. Xiao Chen dapat memahami tatapan ini,
jadi dia terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi. Orang yang bertanggung jawab untuk memasuki ini juga bukan orang lain, tetapi tetua keempat, yang dapat dianggap memiliki kesempatan bertemu dengan Xiao Chen. Melihat Xiao Chen, dia tersenyum tipis, dan Xiao Chen pun mengangguk tipis sebagai jawaban. Kemudian dia tidak dapat menahan diri untuk berbicara kepada semua orang yang hadir. Kalian semua adalah pilar kuil Dewa Iblis 10.000 alam di masa depan. Hari ini, kalian bisa masuk ke sini, yang juga merupakan kesempatan besar bagi kalian. Saya harap setelah masuk, kalian bisa bersatu dan saling membantu, menemukan lebih banyak kesempatan bersama, dan membantu kalian memperoleh lebih banyak sumber daya di masa depan. Baiklah. Tanpa basa-basi lagi, waktu sangat berharga, jadi masuklah. Setelah berkata demikian, tetua keempat langsung membuka formasi di pintu masuk. Semua orang membungkuk kepada keempat tetua dan berbaris untuk masuk. Setelah memasuki reruntuhan, semua orang melihat bahwa itu sama sekali bukan langit berbintang, tetapi negeri dongeng dengan gunung dan air, dan kabut putih. Energi spiritual yang sangat kaya. Itu layak menjadi tempat di mana Dewa Iblis 10.000 alam meninggal. Energi spiritual yang kaya ini sendiri bahkan lebih kuat daripada yang ada di kuil Dewa Iblis 10.000 alam. Situ Qingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Jelas, dia telah pergi ke aula utama kuil Dewa Iblis 10.000 alam. Namun, sebagai cucu dari tetua keempat, tidak mengherankan bahwa dia telah melihat hal-hal ini. Xiao Chen, ada banyak bahaya dalam hal ini. Jika kita tersebar, efisiensinya akan rendah. Mengapa kita tidak bersatu dan bekerja sama? Pada saat itu, semua keuntungan yang kita dapatkan akan dibagi rata di antara kita, bagaimana? Xiao Chen mengangguk dengan ekspresi tenang. Saya tidak punya pendapat, tetapi Anda juga harus bertanya kepada mereka apakah mereka punya pendapat. Situ Qingyu melirik orang-orang di depannya, di antara mereka, ada beberapa murid yang mengangguk setuju dan datang ke sisinya. Namun, kebanyakan dari mereka berkelompok 3 atau 5 orang. Jelas, mereka sudah memiliki kelompok kecil mereka sendiri. Xiao Chen dan Situ Qingyu tidak terlalu peduli dengan hal ini. Siapa yang tidak hidup untuk dirinya sendiri ketika datang ke sini? Ayo berangkat. Waktu hampir habis, ayo cepat dan dapatkan lebih banyak sumber daya. Setelah mengatakan itu, beberapa orang segera pergi. Di belakang kerumunan, beberapa sosok dengan wajah muram berkata dengan dingin. Jangan bertindak sekarang. Orang itu sangat kuat. Jika kita bertindak gegabah, risikonya sangat besar. Akan buruk bagi kita jika orang lain melihat kita. Namun, Situ Qingyu itu adalah batu sandungan. Dia adalah cucu dari tetua keempat. Jika kita membunuhnya, tetua keempat pasti akan mengejar kita sampai akhir. Kita masih harus mencari cara untuk menghindari Situ Qingyu. Di depan, beberapa pembunuh tahap awal mengepung seorang pemuda. Wajah pemuda itu sangat jelek, dan dia menatap lurus ke arah hilangnya Situ Qingyu. Bocah itu, apa hebatnya dia? Bukankah dia baru saja mendapatkan cinta dari Dewa Iblis? Dia berani bersikap sombong dan berhubungan dengan Situ Qingyu. Sungguh menjijikkan. Tuan, tenanglah. Anda adalah cucu dari tetua keenam, keturunan sah yang paling sah. Tidak perlu repot-repot dengannya. Omong kosong. Dia dan Situ Qingyu pergi bersama, dan kau masih ingin aku tidak peduli. Aku belum selesai dengannya tentang masalah ini. Keturunan langsung dari tetua ketiga saling memandang ketika mereka melihat pemandangan ini, dan kemudian mereka segera menempel padanya dengan senyum di wajah mereka. Kamu adalah cucu tetua keenam. Ye Qingyu. Ye Qingyu berbalik dan melirik beberapa orang, mendengus pelan, dan berkata dengan tidak senang. Siapa kalian? Beraninya kalian mengenal tuan muda ini. Kami hanyalah biksu yang baru saja memasuki kuil Dewa Iblis. Tuan muda Ye tentu saja tidak mengenal kami. Namun, kami semua familiar dengan nama Tuan Muda Ye. Benar sekali. Kami sudah lama mendengar bahwa Tuan Muda Ye adalah seorang jenius yang terkenal di kalangan generasi muda istana Dewa Iblis kami. Prospek masa depannya luar biasa. Mendengar ini, mulut Ye Qingyu sedikit melengkung, dan dia jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Tidak buruk. Kalian cukup cerdas. Tapi, apa yang ingin Anda lakukan dengan mencari saya, Tuan Muda? Beberapa orang langsung tersenyum menyanjung. Kami telah mengagumi Tuan Muda Ye sejak lama, jadi kami ingin mengikutinya. Namun, kami tidak mengikutinya tanpa alasan. Benar sekali. Kami semua sangat tidak menyukai Xiao Chen. Demi menunjukkan kesetiaan kami bersedia membantu Tuan Muda Ye menghadapi Xiao Chen dan membunuhnya.
Ye Qingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit. Membunuh Xiao Chen. Xiao Chen adalah kesengsaraan cinta dari Master Dewa Iblis 10.000 alam. Jika kita membunuhnya, kita akan bersalah atas dosa besar. Hehehe, ini adalah reruntuhan Dewa Iblis. Bahkan Dewa Iblis dari 10.000 alam sendiri tidak dapat menjelajahinya dengan jelas. Selama kita melakukannya secara diam-diam, jika kamu tidak memberitahu kami dan kami tidak memberitahu kamu, siapa lagi yang akan tahu tentang ini? Mulut Ye Qingyu sedikit melengkung. Kalian cukup berani. Oke. Tuan muda ini, aku berjanji padamu. Bersambung.